Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menghendaki kita ini dalam kehidupan yang baik. Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik itu bukan menurut pengertian yang selama ini kebanyakan dipahami oleh manusia. Orang yang hidupnya baik itu banyak hartanya, punya harta pangkat, mungkin kedudukan secara sosial di masyarakat. Tetapi kalau kita ingin mengetahui bahwasannya kalau kita ingin hidupnya baik, maka kita bisa menilai ada dua indikator. Setidaknya ada dua indikator. Apabila dua indikator itu terdapat dalam diri kita, maka pastikan bahwa kita ini dikehendaki oleh kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, indikator itu adalah ketika kita ini disibukkan oleh Allah dalam kebaikan, dalam perkara ibadah, dalam ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya itu sebagai tanda bahwa kita ini dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah sabdanya, "Mamin alamati suktila ayus billahi wamin alamati suktila ayus billahu bima la yanfa." Allah itu kalau tidak senang dengan seseorang hamba, maka Allah itu akan menyibukkan hamba tersebut dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Jadi Allah itu kalau nggak senang dengan seorang hamba, akan disibukkan hamba tersebut, seseorang itu dengan perkara yang tidak manfaat. Maka mahbumul mukhalafah. Jadi mahbumul mukhalafah itu logika terbalik. Jadi kalau misalnya Allah itu nggak senang dengan orang, terus disibukkan dengan perkara yang tidak bermanfaat, maka kebalikannya, kalau ada orang yang disenangi oleh Allah, maka Allah pasti akan menyibukkan dirinya dalam perkara ibadah, perkara kebaikan, perkara ketaatan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, seseorang diberikan kehidupan yang baik oleh Allah adalah sebagaimana ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan dalam hidup seseorang, maka Allah akan memberikan pemahaman agama yang baik kepadanya. Makanya salah satu tanda seseorang itu diberikan kehidupan yang baik, diberikan pemahaman dalam hal agama ini. Dan kita ini berada dalam dua kondisi itu. Yang pertama, kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang dipilih. Pagi-pagi buta sudah hadir di masjid ini, disibukkan dalam perkara ibadah, dalam perkara menjaga ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Dan perkara yang kedua yang sedang kita tunaikan pada kesempatan ini adalah mengkaji atau talabul ilm, dengan harapan setelah kita mendapatkan ilmu itu, maka ilmu itu mendapatkan memberikan pemahaman kepada kita, dan hasil dari pemahaman agama itu akhirnya menjadikan kehidupan kita menjadi baik. Kalau saya amati jamaah Masjid Al-Basit ini mempunyai dua indikator itu. Pertama, saya melihat banyak jamaahnya, mayoritas itu suka menyibukkan dirinya dalam perkara ibadah. Setiap hari rutin istiqomah datang ke masjid, ya. Kemudian di sisi yang lain melakukan menuntut ilmu agama ini. Makanya ketika seseorang itu sudah paham, dapat kita lihat hasilnya. Contoh misalnya
Saya sering melihat ketika sholat subuh di sini ya, setelah kajian kuliah subuh itu banyak jamaah yang tidak pulang, tapi duduk diam di masjid sambil menunggu datangnya masuk waktu duha. Ya. Dalam kegiatan menunggu datangnya masuk duha itu diisi, ada mengisi dengan berzikir, ada yang mengaji, atau mungkin menghafalkan ayat Al-Quran dan sebagainya. Kemudian ditutup dengan dua aktivitas yang disunahkan, yaitu apa? Melaksanakan sholat duha atau namanya sholat isyraq. Tentu kalau sudah paham ya, ilmunya, ya, kemudian tentu ingin mengamalkan. Kenapa? Karena Allah memberikan janji, barang siapa yang melakukan itu akan diberikan pahala seperti seseorang itu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan kata Rasulullah, sempurna, sempurna, sempurna. Maka tentu kita sebagai orang yang dipahamkan oleh Allah dalam hal ini, kita harus menyadari bahwa Allah itu Maha Pemurah. Bayangkan, hanya melakukan aktivitas seperti itu, kita diberikan ganjaran ibadah haji dan umrah. Dan ini memberikan bentuk toleransi, jalan keluar bagi kita yang selama ini ingin menunaikan ibadah haji dengan antrian cukup panjang, dan kita belum tentu dapat memastikan apakah kita mampu datang ke sana. Mungkin umur kita nggak nyampe, atau walaupun kita diberikan umur panjang, tetapi secara fisik jasmani kita sakit-sakitan, fisik kita tidak mampu hadir ke sana. Sehingga Allah Maha Pemurah dengan sikap pemurahnya memberikan ini kepada kita. Makanya ketika Allah memberikan rukhsah, keringanan, memberikan diskon, maka ambillah. Itu bentuk rasa kasih sayang Allah kepada kita. Baiklah jamaah sekalian, itu sebagai mukadimah pada pertemuan pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita pada kesempatan ini dengan pembahasan yang lain. Bahwasannya kita ketahui bahwa dalam kehidupan beragama ini, kita ini mempunyai dua pondasi yang harus kita ketahui. Pondasi yang pertama dalam kehidupan beragama ini adalah pondasi ilmu. Tentunya kehidupan agama ini, terutama ketika kita beribadah kepada Allah, tidak pernah lepas dari namanya ilmu. Makanya Rasulullah SAW ketika sholat subuh, setelah selesai sholat subuh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau memberikan contoh kepada kita. Yang pertama kali kita mohonkan kepada Allah bukan dunia, bukan sesuatu yang sifatnya duniawi, ya, sifatnya jangka pendek, tetapi yang sangat dibutuhkan adalah ilmu. Makanya beliau melazimkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Setelah itu baru warizqan thayyiba, kemudian wa amalan mutaqabbala. Yang diminta dulu adalah ilmu, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang bisa diamalkan. Nah, kenapa demikian? Rasulullah kok mencontohkan demikian? Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah juga, Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kewajiban bagi setiap muslim itu menuntut ilmu. Tentunya di sini para ulama membagi ilmu apakah yang wajib dituntut oleh kaum muslimin, tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu tentang agama ini, tentang syariatnya Allah. Tetapi kalau ilmu itu berkaitan dengan dunia, maka hukumnya fardu kifayah. Maka bila ada seseorang yang sudah menguasai ilmu kedokteran, maka yang lain pun harus menguasai ilmu ekonomi. Kemudian ada yang menguasai ilmu tentang teknik sipil ya, dan sebagainya. Sifatnya fardu kifayah untuk ilmu dunia. Tetapi untuk ilmu agama, ilmu mengenal Allah dan Rasulnya, maka sifatnya wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, apakah ilmu yang wajib itu? Beliau mengatakan, yaitu ilmu yang bersumber dari qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Artinya apa? Ilmu yang wajib dipelajari itu adalah dari perkataannya Allah, dari perkataan Rasulullah, dan dari perkataannya para sahabat. Karena apa? Kehidupan surga, ya, kehidupan akhirat itu identik dengan ilmu. Maka semakin orang itu meninggalkan ilmu, mendekati kebodohan, maka semakin dia mendekati neraka. Karena neraka itu identik dengan kebodohan.
Makanya kita mendapati Rasulullah SAW mengaitkan pondasi yang pertama ini, yaitu ilmu, dengan kehidupan surga. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang melapangkan hatinya, melapangkan dirinya untuk datang menuntut ilmu agama ini, maka Allah akan juga melapangkan perjalanannya, memudahkan jalannya menuju surga. Ya, makanya kalau kita ini berusaha berjihad ya, maksudnya berjihad itu berusaha sekuat tenaga, membulatkan tekad kita ini datang kepada majelis ilmu, maka Allah menjanjikan, Allah juga akan memudahkan kita dalam memasuki surga. Makanya salah satu ciri penduduk surga itu adalah ketika di dunia mereka datang bersusah payah, walaupun jaraknya jauh ditempuh untuk menuntut ilmu, dengan tujuan apa? Dia dapat memahami apa yang telah Allah sampaikan melalui kitabnya, dan mempelajari dan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin disembah oleh kita dengan landasan ilmu. Allah tidak ingin disembah dengan hanya semangat ibadah, enggak. Allah itu tidak ingin disembah dengan prasangka kita sebagai hambanya, tetapi ingin disembah oleh kita hambanya dengan ilmu. Makanya Allah turunkan segala piranti-piranti itu. Akhirnya kita jadi paham ketika Allah menurunkan kitabullah dan mengutus seorang nabi dan rasul, sesungguhnya agar kita ini beribadah, menyembah kepada Allah dengan ilmu. Nah, bagi mereka yang dalam kehidupan dunia, selama hidup di dunia, mereka tidak mau belajar ilmu tentang agama ini, maka mereka itu sama saja menggadaikan kehidupan akhirat mereka. Kok bisa? Bisa. Masa sih? Iya. Ada jamaah yang bertanya. Hanya gara-gara ada orang yang selama dalam kehidupan dunia mereka tidak mau belajar ilmu agama, akhirat mereka menjadi terbengkelai, menjadi tergadaikan. Bisa. Dalilnya mana? Ada dalilnya. Ketika Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih menyampaikan, abghadur rijali indallahi alimun fid dunya jahilun anil akhirah. Orang yang paling dibenci oleh Allah di bawah langit ini dan di atas bumi ini, yaitu orang yang paham tentang urusan dunia. Tentang dunia itu mendetail, bisa paham semuanya, sampai hal sekecil-kecilnya. Tetapi untuk urusan akhirat, mereka jahilun, mereka itu menjadi bodoh. Oleh karena itu, ini juga berdasarkan firman Allah di surat Ar-Rum ya, di ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu, yaitu orang-orang kafir, lebih memahami kehidupan dunia, bahkan mereka pun paham dengan kehidupan dunia, sedangkan mereka dalam kehidupan akhirat, untuk urusan akhirat mereka lalai. Makanya hati-hati bila diri kita ini terjebak dalam kesenangan dunia sampai tidak mau menyibukkan diri dengan ilmu, maka itu bisa menjadi sebab pembatal keislaman. Jadi pembatal keislaman itu menurut Syekh Ali Fauzan, setelah dihimpun itu ada 10 penyebab. Dan penyebab yang ke-10 ini adalah ketika ada seseorang yang selama dalam kehidupan dunia tidak mau mempelajari ilmu agama ini, tidak mau mengenal Allah dan Rasulnya, maka Islamnya bisa menjadi batal. Sebab yang ke-10. Jadi kita paham, ternyata bukan hanya wudhu yang bisa batal, ternyata tidak hanya sholat yang bisa batal, haji pun bisa batal. Maka keislaman seseorang pun bisa batal. Karena selama ini yang kita ketahui, membatal keislaman itu apa? Berbuat syirik. Ketika seseorang itu berbuat syirik, maka syahadatnya batal, Islamnya batal. Padahal jumlahnya ada 10, ya. Dan penyebab yang ke-10 ini adalah ketika seseorang dalam kehidupan dunia tidak mau mempelajari agamanya Allah, mempelajari ilmunya Allah, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka bisa batal keislamannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, di surat As-Sajdah ayat 22, Allah
Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man aslamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa a'rada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia a'rada anha, a'rada itu berpaling ya. Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang berdosa. A'rada itu adalah, kalau orang Jawa bilang itu gak ngereken belas. Kalau lihat terjemahannya di dalam Al-Quran itu, a'rada itu berpaling. Jadi a'rada itu beda karakter dengan kafaro. Kalau kafaro itu menutupi kebenaran, di hati mereka menutupi kebenaran, dan suatu saat yang ditutupi mereka itu akan terbuka. Makanya kalau kita melihat orang-orang kafir yang hatinya menutupi kebenaran itu, ketika yang menutupi hati mereka dibuka oleh Allah, mereka mudah sekali mendapatkan hidayah. Makanya kita kalau sering melihat orang kafir itu kadang-kadang masuk Islam itu dengan perkara yang sepele. Yang terakhir kemarin saya baca itu gara-gara apa? Istinja, gara-gara cebok. Ada seseorang wanita keturunan Afrika menjadi petugas pembantu rumah tangga di sebuah asrama. Dia tugasnya itu mencucikan baju, ya, mencucikan baju penghuni asrama itu. Ketika mencuci baju dari mahasiswa dari Timur Tengah, ketika melihat celana dalamnya itu, mereka itu bersih, tidak ada bercak dan sebagainya. Ketika ditanya kenapa, ya karena mereka setelah setiap habis buang air kecil istinja, bercebok. Berbeda dengan mahasiswa dari negara barat, celana dalamnya itu pasti kotor dan tidak bisa dihilangi walaupun dicuci. Dan ternyata gara-gara ini akhirnya dia tertarik masuk Islam. Beda dengan a'rada. Kalau a'rada itu mereka itu berpaling, sengaja menutup dirinya. Sehingga orang-orang demikian ini nanti diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di surat At-Toha ayat 124. Dan ini sering disampaikan oleh para narasumber. Ya, wa man a'rada an dzikri fa innallahu ma'isatan donka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling, enggak ngereken peringatan kepada Allah, maka sungguh ma'isatan donka, dia akan mendapatkan hidup yang sempit, dan dalam kehidupan akhirat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Nah, ini karakter orang yang a'rada. Sebaliknya bagi orang-orang beriman, Allah memberikan yang senantiasa mengimani Allah dan Rasulnya, mempelajari ilmunya Allah dan mencontoh Rasulullah. Sebaliknya diterangkan oleh Allah, innama yaksallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah yaitu mereka orang yang alim. Kalau alim itu tunggal, kalau ulama disebutkan di sini adalah ulama, maksudnya itu banyak jumlahnya. Maka orang-orang yang takut kepada Allah ya orang-orang yaitu ulama, yaitu orang yang mengerti tentang ilmu agama ini. Oleh karena itu Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya adalah orang-orang yang berilmu, karena mereka semakin mengenal Allah yang Maha Agung, Maha Mampu, Maha Mengetahui, dan mensifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik. Lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat ketakutannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui karakter hamba yang beriman, takut kepada Allah, maka Allah pun mengangkat derajatnya beberapa derajat sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ini pondasi kehidupan agama kita yang pertama, yaitu ilmu. Dan insya Allah pada pondasi berikutnya, di mana ini juga penting, tentang pondasi agama ini akan kita sampaikan insya Allah. Bila Allah memungkinkan kita bertemu lagi, kita akan menyampaikan pada kesempatan yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.